heran juga ya, karena doa orang yang di perjalanan itu insya Allah cepat diijabah oleh Allah SWT. Saudara yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan bacaan kita. Semoga apa yang diseringkan bermanfaat. Dibina oleh Ibu Sofi, kalau di kedinasan, kalau di yayasan beliau Pak Bidahman ini yang selalu memberikan motivasi dan pembinaan kepada. Katanya tidak berlanjut dulu, ini yang terakhir. Jadi saya sebetulnya pertama itu dulu di SD Multi Kelas. Anak itu karena tidak mengerjakan tugas, karena tidur di kelas, seperti itu. Coba dilihat latar belakang murid tersebut, sehingga tidak terjadi lagi seperti yang kemarin anak sakit sampai anak itu tidak tertolong, seperti itu. Ini juga menjadi catatan di Kabupaten Probolinggo, anak-anak yang kena DBD kemarin, karena Probolinggo itu ranking 1 nasional tentang kematian anak usia di bawah 14 tahun. Nah, untuk itu Bapak dan Bu, mohon maaf, ini baru saja saya ditelepon kepala sekolah, Pak, ada wali murid nempeleng murid di sekolah, kemana gurunya, saya gitu. Nah, di sini tolong guru-guru tuh banyak di luar, apalagi muridnya banyak. Jangan banyak duduk di kantor buka laptop. Tolong kalau waktunya istirahat ya istirahat, tapi tolong sekeliling itu dilihat anak-anak. Jangan sampai terjadi di TV pembulian. Saya sepertinya yang di TV itu di lingkungan sekolah. Saya ngomong, kemana gurunya, kemana penjaganya. Nah, seperti itu. Ini tadi sudah ada laporan ke kami. Alhamdulillah sudah selesai. Tolong kepala sekolah untuk segera diselesaikan, karena memang beda karakter, Pak. Anak pantai, anak daerah sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate, all praise to Allah, the sustenance of the world, and all blessing may goes continuously to our Holy Prophet Muhammad, the son of Abdullah, peace be upon him. To my Excellency, the Headmaster, Mr. Ahmad Sadiqur, to my Excellency, the Chief of Branch Muhammadiyah Praksan, Bapak Bidahman, to my Excellency, the Board of Educational SD Muhammadiyah Kreatif atau Muktif Praksan,
Ini diteruskan bahasa Inggris. Saya kagum, kelihatannya guru-guru di sini pintar-pintar bahasa. Tadi waktu saya ke Bima bahasa Inggris itu mantu-mantu, ada yang mencatat, banyak kebelanjaan atau apa. Iya. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan ini mengawali acara ini, saya ajak panjenengan untuk mengisi hati kita ini dengan rasa senang, Bapak Ibu, bahagia, gembira, Bapak. Karena kita masih tertakdirkan bisa bekerja, bisa berkarya, bisa berkhidmat. Utamanya pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama dalam acara kunjungan lapangan sekolah penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat sekarang semakin mahal, Bapak Ibu. Semakin mahal. Terima kasih. Ngapun dari suara saya kena radang ya. Semakin merdu mendayu. Kata Pak Ustaz Agus, gua enak plus gitu. Mohon berkenan ya, mohon maklumi ya Bapak Ibu. Ini kebutuhan Bapak Ibu biasanya. Isinya kedondong. Ini Bapak Ibu ngapunten. Saya alhamdulillah dengan semangat sekali datang ke panjenengan. Kemarin saya ke sebuah sekolah jauh di sana, kering kerontang, namanya SD Negeri Jatisari 2. Kalau melihat panjenengan seperti ini, waduh, panjenengan harus banyak gembira, betul, iya banyak bersyukur. Makanya kalau memompa, mengendorse, memotivasi semangat guru, healing, jangan diajak ke Jakarta, ke Taman Safari, bawa ke Jatisari sana. Biar tahu perbedaan bahwa tempat kita ini ternyata sudah sesuatu yang betul-betul harus kita syukuri. Gitu loh Bapak Ibu, yang luar biasa. Mesake Bapak Ibu, tapi semangat di sana itu. Guru-gurunya yang semangat Bapak Ibu. Saya sempat membuat status, saya memberikan puja-puji di sana itu terlepas dari kekurangan sarpras, tetapi ternyata semangat gurunya ini yang luar biasa. Terbukti guru-guru di sana itu sudah sekian kali dipercaya oleh dinas untuk memberi pengimbasan keilmuan kepada sekolah-sekolah di sekitar. Tentu harapan ini juga tersampaikan kepada panjenengan ke depan agar kiranya panjenengan membuka ruang yang luas untuk berbagi keilmuan ke sekolah-sekolah sekitar, ke guru-guru sekitar. Nah, Bapak Ibu sekalian, semangat saya ini tadi itu jadwalnya kan saya harus datang jam 8. Saya setengah 7 sudah di depan sekolah saya. Dan saking semangatnya, karena kebetulan saya menginap di Kalia, ya, jadi saya ini nek melaku setiap menit ya, terus khawatir kesasar saya tetap bawa kendaraan saya. Ya. Nah, iya saya biasanya Bapak Ibu ngapunten ya, ini lapang roh ya. Saya selain fasilitator, saya juga diamanati oleh Badan Akreditasi Nasional Bank SM selaku visitasi akreditasi ya. Visitasi akreditasi itu kalau bahasa Pasuruan Bapak Ibu, biji sekolahan itu. Betul ya? Ya. Ini alhamdulillah saya tanya sudah berakreditasi A. Ini sudah sekolah unggul Bapak Ibu. Walaupun tentu terus nanti akreditasi kembali itu di tahun 2025 ya. Nah Bapak Ibu, agar benar-benar menjadi sekolah yang level A atau ini kayak suara saya kayak mirip Roma Irama yang sedang sakit gigi. Nah di kepala sudah karu-karuan. Mohon dimaklumi ya. Mau cerita, fasilitator di sekolah, suaranya merdu. Nah, satu Bapak Ibu, ini yang Pak Ustaz mohon dicatat betul ya Bapak Ibu ya. Ialah pada sekolah unggul itu ukurannya Bapak Ibu antara compliance dengan performance itu harus seimbang. Antara administrasi dengan aksi kegiatan harus paralel. Antara dokumen-dokumen
dengan fakta di lapangan, kegiatan-kegiatan harus linear, harus berimbang. Janganlah sampai kegiatannya bagus, kreativitasnya luar biasa, inovasinya hebat, tapi orang mau programnya. Nah, ini semoga suatu saat nanti di antara penjenengan, ayo dong melamar jadi asesor. Mungkin nggak apa-apa, syaratnya ringan kok. Syaratnya menjadi asesor itu berpengalaman di dunia pendidikan 5 tahun. Bapak dulunya sudah pirang puluh tahun, betul kan Pak Agus? Monggo, betul. Cuma memang ujiannya memang agak sedikit. Kemarin itu, ini mengendorse dengan ya. Kemarin itu BNSN butuh 158. Yang daftar hanya 4.000 kurang 3. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, karena ibu pengawas sudah hadir, maka kita akhiri pertemuan kita ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Barakallahu. Yuk, doakan Gini Bapak Ibu, ini ngapunten ya, saya memang senang bercanda Bapak Ibu. Meskipun serius kadang-kadang senang bercanda ya. Dapat hadiah haji. Itu Bapak Ibu ya. Jadi 4.000 kurang 3 Pak. Bertahap-tahap. Ya. Nah, ayolah dicoba. Nanti kita akan banyak memperoleh keilmuan how to manage institution. Bagaimana nanti kita memanage sebuah institusi menjadi sebuah institusi yang unggul. Syarat yang pertama ini tadi Bapak Ibu, ada keseimbangan antara compliance dengan performance. Tolong ya Pak, saya dulu ya. Nah, salah satunya adalah Bapak Ibu di masalah perangkat pembelajaran. Ya, ini tadi saya senang sekali mengamati pembelajarannya Ibu Siti Uria ya, Ustazah ya, Bu Siti Uria, panggilannya Ulfi, mengajar matematika ya. Alhamdulillah modul ajar yang diberikan kepada saya seni budaya. Ini adalah minal awal ilal akhir sampai al-fatihah ya. Tapi kemudian saya ajarkan karep-karepnya. Bu ya, it's okay, relax aja ya. Ya, mungkin saking butuhnya, atau mungkin saking duduknya melihat kedatangan fasilitas. Nah sebenarnya itu Pak, kemarin itu kan dikumpulkan di dalam sini. Iya. Ketika mau masuk kelas, pertama ambilkan yang satu kain. ada yang namanya video. Iya. Tapi saya memahami kalau sudah seperti ini biasanya ijazah dari University of Kehutanan itu keluar ini. Alasan toh. Nggak apa-apa itu. Halo. Ya ini yang diberikan pada saya. Kalau kan di ongkong-ongkongin. Ya. Tidak apa-apa sudah. Terus begini Ibu Bapak, ya. Perangkat pembelajaran ini kenapa sih kok menjadi penyakit yang tak pernah kunjung sembuh? Penyakit pembelajaran apa? Perangkat pembelajaran. Obatnya berarti kurang pas. Ayo ini saya beri obatnya. Kembali ke Pertama Bapak Ibu, ya. Memang ada 5 prinsip di dalam orang menyusun modul ajar itu. Ada berapa? 5. Wis kita 2 saja dulu Bu, 2 saja. 1 sederhana, yang kedua applicable. Applicable itu bahasa London, bahasa kerasannya itu mudah dipakai. Ini loh Bapak Ibu. Hari ini kita sempurnakan modul ajar kita dengan 2 prinsip ini. Misal tahun depan buku ini digeser, dirotasi ke kelas 6. Loh ini loh, waris mau ngasih ganti. Paham ya? Itu kalau applicable itu tadi Bu, siapapun yang menggunakan ini bisa gitu loh. Paham ya Pak? Lah yang guru yang di kelas 6 yang dirotasikan itu wariskan kepada beliau yang ganti. Insya Allah dari sisi ini modul ajar atau perangkat pembelajaran selesai sudah. Paling yang diganti itu loh Bapak Ibu, mau prota, promes ya, yang harus dirubah sesuai dengan kalender pendidikan yang tanggal-tanggalnya itu. Sepakat Bapak ya? Nah, mohon nanti di admin atau di apa ya yang diamanati untuk menyimpan file itu di backup betul pun sampai ical. Itu ical hilang. Ya. Oh ya. Ya ical itu kira-kira ya makanan dari ya pohon yang
Bapak ini saya gium-gium gini ya, nggak apa-apa ya. Kalau bisa gium gini biasanya hatinya dekat. Kalau di akreditasi itu nggak boleh Bu. Itu ada kode etik, nggak boleh memberi komentar, nggak boleh ngilongin, betul tidak boleh. Tapi batin oleh. Misalnya bagus ya, bagus mana mau belajarnya? Oh, ada di sini tadi. Sekarang kok nggak ada. Misal bagus ya. Saya nggak boleh. Oh, betul salah tidak boleh. Cuma membatin, kamu. Itu apa? Kalau seperti ini, maaf ya memang semua asesor, semua fasilitas itu punya karakter pendekatan sendiri-sendiri. Itu nanti saya merasakan kalau seperti itu saya kagum. Ya. Ini tadi juga saya nggak boleh komentar. Yang ngajar matematika diberi belajar seni budaya, saya nggak boleh ngomong nggak usah ngajar, cuma membatin. Ibu ngatur paling asma sih tadi, Ibu Dewi. Kalau tahu obatnya penyakit perangkat membaca nggak selesai, ini obatnya Bu. Bikin yang sederhana, applicable. Kalau sudah nanti ada rotasi, wariskan dong pada teman. Nah, agar bisa menyusun dengan sederhana dan applicable itu memang perlu workshop Bapak untuk menyamakan persepsi terhadap how to create modul ajar yang sederhana dan applicable itu perlu latihan memang. Kira-kira gitu ya, ada masalahnya ya. Wis toh, dengan ini nanti perangkat pembelajaran di SD Motif ini finish, selesai sudah. Tidak ada nanti misalnya Bu Dewi mana modul ajar? Tapi ada di sini Pak. Tadi mana? Sumpah ada di sini ya. Tapi Allah gitu ya. Demi Allah. Nah ini di sana. Kalau di sini insya Allah. Saya pernah akreditasi itu ada guru gini, ibu-ibu guru Bu. Nah, Bu, tadi ngajarnya kok bagus ya. Ini RPP-nya mana? Masih RPP, masih kan. Ada di laptop saya Pak. Oh gitu. Laptopnya sekarang Pak. Lah itu persoalannya Pak. 3 hari yang lalu dijual sama anak saya. Tapi karena saya itu memegangi kode etik Pak Gus, nggak saya komentari Pak. Cuman dengan oke ya. Bapak Ibu satu itu ya Bu ya. Bapak ini selesai Pak. Penyakit ini sembuh. Cuman tadi syaratnya monggo lah suatu saat Bapak ayo longgo bareng ngaji how to create simple and applicable modul ajar. Ya apa sih yang dikatakan sederhana itu? Bagaimana sih yang disebut itu gak mudah diterapkan? Itu loh Bapak Ibu ya. Tulisan sebelum mana Pak? Ya sekarang gitu Pak. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, saya tadi senang ya sudah dipikir ya. Itu pembelajaran yang luar biasa oleh Bu Siti Lutfi ya. Tepukan untuk beliau Bapak Ibu ya. Nah, saya dipuja dulu dibuang dulu. Bu, halo. Betul ya. Di sini Ibu, saya nanti meriksa itu sekian banyak itu. Ada satu yang kurang, tapi satu ini sangat-sangat penting. Apa Pak? Di sini Ibu nanti mau dilengkapi dengan KKTP. Ya, KKTP itu istilah kurungan Bapak Ibu ya. Kalau istilah KTSP namanya KKM ya. Itu namanya KKM. Nanti ingatkan jam 11 selesai. Terus kita lanjutkan nanti sampai jam 6 ya. Di hotel Ali ya Pak. Aduh, siap siap ngilang. Ya harus apa kelakuan wong-wong. Halo. Bagi kalau hatinya dekat ini senang nggak dari? Bu, Bapak, KKTP-nya. Kalau dulu KKN di sini masih ada KTSP lah. KKN-nya pakai KKN berapa? 75. Bervariasi apa tunggal? Beda-beda. Ya, bagus lah. Oh, beda berbasis kelas apa berbasis mapel? Bukan berbasis mapel. Kalau kelas berarti sama ya, mulai PKN sampai bawah sama. Bapak Ibu, terus nggak usah bisik-bisik. Bu, Bapak Agus. Bu, sebenarnya KKN tunggal itu mulai PPKN sampai seni budaya yang baru sama. Itu adalah bentuk kezaliman seorang guru kepada siswa. Kok bisa begitu Pak? Siapa sekarang yang berani mengatakan tingkat kesulitan PAI dengan matematika sama?
Coba sulit mana? Sulit mana? Jelas sulit matematika. Lu kan kok dipadakno 70. Akhirnya apa yang terjadi? Seakan guru matematika, departemen pengajiannya itu nomor 1. Tahu departemen pengajian? Lah ya, ngerti kan mau? Tapi bukan di sekolah sini. Di sini cuma dengar aja. Saya baru tahu sekarang ada departemen pengajian. Bapak, kalau PPKN atau agama dipatok KKN itu 70, anak-anak itu bisa mencapai 65, 66, 67 dengan mudah. Akhirnya ngajinya kan dikit, dari 65 ke 70, kasih 5 angka aja kan. Matematika mulai dari 36 dikatrol ke 70, itu pusing luar biasa. Wah ini Pak Anam ini wis langsung iki lare rada bening ya iki boleh. Cari Pak iki korek iki saya. Ono mana iki gawe apa iki. Dulu masake ya, besok sekarang insya Allah segera bisa dikenangan. Lah di KKTP ini Bapak Ibu, kami catat nggih, tak boleh menggunakan nilai tunggal. Tidak boleh, harus menggunakan interval. Ya Pak ya Bu, ini nanti dipandu beliau lah, nanti suatu saat dibahas dengan detail Pak. Bisa untuk dicatat. Kalau contoh intervalnya itu ada 4 Bapak Ibu, 0 sampai 60 misal itu kategori 1, 61 sampai 70 itu 2 misal ini ya, 81 sampai 90 kategori 3, 71 sampai 80 kategori 3, 81 sampai 100 kategori 4. Artinya begini, kalau yang masuk kategori 1 dapat nilai berapa tadi? 0 sampai 60. Nah, maka Bapak Ibu intervensinya, sekarang ada bahasa baru di Rumah bagus, namanya intervensi. Intervensi remedinya adalah remedi semua. Misal sampai ulangan beri soal hanya 10 soal, terus kok dapat nilai 50 misalnya, maka intervensi remedinya semuanya balik mana? Clear? Yang kategori 2 intervensi remedi parsial sebagian di soal yang paling jelek. Wah ini tambah adil bagus untuk memperlakukan siswa sesuai dengan kodratnya. Nah untuk yang kategori 3 no instrument, no intervention, tidak ada intervensi, artinya sudah sesuai. Yang di atas intervensinya adalah pengayaan, bahasa kerasan diayak, diwayak. Ibu Bapak, di modul ajar panjenengan ini belum ada. Karena belum ada, nanti ditanya bagaimana Anda bisa mengukur daya semak siswa, hasil apa ora, sukses apa biasa-biasa. Panjenengan tidak punya ukurannya. Bisa dipahami gitu. Jangan-jangan nanti anak-anak sukan orang itu petamburu, rolas kok senang kalau dapat 40, kan tidak ada remedi, berarti kayaknya sudah dianggap sudah aman. Gitu Bapak, hanya 1-2 kalimat saja. Namun sebelum mencantumkannya Pak Ustaz, tolong dong nanti kelompok bareng sinau ya apa sih KKTP itu. Sehingga 2 prinsip tadi dari 5 loh Bapak Ibu, hanya 2 saja. Sederhana dan mudah diterapkan, aplikasi itu selesai. Ya, seperti itu. Oke Ibu. Terus sebelumnya Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu misalnya ulangan berbasis IT? Pernah ya? Nanti momen Pak, ini juga menjadi sebuah program yang harus dikembangkan di sekolah sampai apa? Digitalisasi pembelajaran. Itu kapan hari saya visitasi akreditas di daerah Malang Selatan, juga berbasis pondok, muridnya luar biasa. Ulangan itu Pak, hanya berbasis menit Pak, durasi. Menitnya itu yang mana? Mengetahui nilainya anak berapa, remedikah, atau pengayaankah, atau amankah, hanya berbasis detik, berdurasi detik. Karena gurunya SD waktu luar biasa, ibu guru ya, itu menggunakan digitalisasi pembelajaran dengan anak itu dikondisikan menjawab dengan barcode. Oh, sekarang sudah enggak asik kok sebenarnya Bapak Ibu. Jadi bagus, misalnya soal pertama ditampilkan di sini. Ya, terus anak-anak langsung menjawab dengan barcode-nya. Tek langsung benar salah, tahu.
Coba ya. Jadi nanti non kertas Bapak Ibu. Ya, non kertas. Misalnya Bu Dewi ini kalau pakai kertas misal loh ya nggak apa-apa, itu sudah bagus daripada bumi yang nggak warna belas. Ya, itu kan guru sakti kalau istilah saya itu guru sakti. Ya, guru sakti mana? Guru sakti itu Bapak Ibu. Wayang mulang itu ngilang. Itu kalau nggak sakti nggak bisa. Nggak bisa. Gus ngilang, nilainya lengkap. Wah, hebat sekali. Teman saya itu ada tuh. Murid sudah mati 3 tahun di koi kan dulu. Siapa? Itu saya koyoi sampai ujian di alam bahasa. Oh, iki lho cak jenenge Sodi iki wis nganti 3 tahun itu. Masa apa iya ya? Ya wis kok. Bawang ketawa, saya wali kelasnya. Ya kan enggak boleh protes gimana? Sodi tak boleh apa tidak ono. Tak panggil, Sodi iki wis dikoni 3 tahun. Oh, nilai sampean apa di ujian gimana? Sudah apa? Gugur kan nggak bisa. Ini guru kesaktian, kesaktian. Nah itu di sana. Di antah berantak. Guru-guru ini kita di taraf pengeran uang pertanyaan. Bu Dewi, nah sekarang ya sudah lumayan pakai kertas. Cuman kelemahannya Bapak Ibu, nambah pekerjaan luar biasa. Kenapa? Karena panjenengan ngijeni. Itu teman saya tuh, waduh ulangan sekian kelas karena SMP kan sekian kelas Bapak. Bawa kertas, kait mudik kan meriksa Ustaz. Diceluk tau gone, yuk PKK. Tinggal PKK. Malu PKK wis gak kober sampai entek semester ini. Barang nang pasar, tuku jahe, tuku kelewat, buntel itu loh. Masalah, buntel itu kan anakku. Ini guru menjadi dewan pertimbangan agung. Di kertas-kertas uang ditimbang-timbang marah. Tapi di sana Bu Dewi tak apa-apa pakai kertas tapi ojo digarap dewi. Terus gimana Pak? Anak-anak tuh betul ini di rumah ini ambil anak-anak yang istimewa. Yang istimewa Bu. Istimewanya di bidang. Nah ini sekarang istimewanya. Saya tanya, sekolah jenengan sudah melaksanakan tes diagnostik apa belum? Sudah di awal. Saya ingin melihat hasilnya sebenarnya. Gak percaya ini. Sebab Bapak, tes diagnostik itu kunci dari Bapak Ibu guru bisa berkomunikasi dengan baik. Tes diagnostik itu kan untuk mengambil informasi 3 hal. Yang pertama untuk menggali informasi tentang bakat minat, ya kan? Ada olahraga, ada seninya seni suara, seni macam-macam. Dengan hasil ini Bapak, mana tadi? Bu Dewi, hasilnya ini gimana tes diagnostiknya? Oh maaf, kemarin tes diagnostiknya dari gaya belajar. Nah, jadi masih parsial. Wis jawaban belum. Ya. Iya. Loh, kalau tadi saya kaku kan saya tidak komentar. Cuman tuh. Ibu Bapak, satu ya. Dari informasi untuk mengambil bakat dan minat itu menjadi dasar beliau ini untuk membuka eskulnya. Iya, misalnya seni musik banyak yang ingin anak-anak itu. Nah beliau berdasar itu sesungguhnya harus menyediakan eskul musik kalau memang sumber daya ada kan gitu Bapak Ibu. Jangan sampai misal anak-anak itu nggak ada yang minat olahraga futsal misalnya, datang ke eskul futsal. Nah siapa sih melok? Ya bisa saja dengan menggunakan paksaan tata. Bisa dipahami ya? Nah oleh karena itu nanti di tes diagnostik ini Bapak Ibu instrumennya dong diperbaiki agar bisa menjalin benar informasi tentang apa bakat dan minat yang ingin dikembangkan siswa. 1. 2. Ibu Bapak, tes diagnostik ini untuk menggali informasi gaya belajar siswa. Ya, ada yang senang kalau ada tampilan, ya, dengan soal-soal visual. Ada yang senang dengan auditori, ada yang kinestetik. Ya, tadi saya di kelasnya Ibu ini mengamati kelompok yang paling belakang itu yang luar biasa, namanya Haikal, Rosid dan Akbar. Cepat mari Bapak Ibu. Iya. Loh ya begini harus dibedakan nantinya. Nah, untuk ini Bapak Ibu yang gaya-gaya belajar yang berbeda ini yang bikin panjenengan nanti guru jadi sabar itu ya ini. Lalu saya ngerti jenenge Haikal itu kinestetik gak iso meneng. Terus kapan kok iso meneng itu loh? Nggak bisa. Ayo sampe cek ngamuk aja.
mungkin sahabat tidak boleh, karena panjenengan tidak menghargai kodratnya. Itu. Anak-anak yang kinestetiknya tinggi ini seandainya di sini ada program Roots, tahu program Roots? Ya, nanti ikut ya, Bu. Ini program untuk dari Kemendikbudristek untuk khusus sekolah penggerak. Orang bayar bahkan malah dibina nanti. Namanya program Roots, ROOTS, itu nanti googling ya. Ikut dong. Tadi saya lihat ada stop bullying. Saya tanya, si nempel di sapa? Gurunya apa arek-arek? Nah itu loh Bapak Ibu. Nek guru ini saya mencet ya. Sudah menguji tapi cek mencet. Tapi kalau yang masang siswanya ditunggoni guru, itu berarti panjenengan sudah menampung pelibatan siswa di dalam program ini. Itu Bapak, salah satu kunci di Kurma itu adalah sekolah, guru harus berani membuka ruang partisipasi seluas-luasnya siswa di pembelajaran maupun non pembelajaran. Dua pokoknya luar area, termasuk Bu Dewi meriksa mau ambil dong anak sing pinter-pinter itu. Nah ibu minta tolong, kowe lak pinter tau, coba sini coba diperiksa ulangannya. Oh seneng Bu, bangga, asal kita persuasif loh. Tapi nak Bu Dewi ngomong, kan enggak mau misalnya, tapi itu Bu Dewi kan. Di sini, Bu Dewi di sini halus. Nah sini nak tolong bantu. Untuk pakai kacang. Bu, apa? Ini Ibu Dewi sedang berusaha menempatkan anak yang pintar-pintar itu pada kodratnya. Bu, merdeka loh. Kurma itu anak-anak yang banyak melaksanakan. Guru itu Pak latihan mampu kayak pengawas, kayak fasilitator ini kan. Kayak bagus ini Mas. Ini sudah selesai nak. Sudah selesai kan ya kumpulkan sana. Melaku rono jadi aku tak kantor. Ibu Bapak menempatkan anak sesuai kodratnya. Dua ya, dua. Yang ketiga ini. Ya. Jadi yang bakat minat, yang kedua apa tadi? Baik belajar. Yang ketiga kesiapan awal. Ya, kesiapan belajar. Khusus yang ini Bapak Ibu ada dua. Ada kesiapan awal secara umum. Nah, mempes-mempes kedua ini. Ngomongin udah kesan. Yang kedua, sebagian besar ini menerjemahkan yang kedua ini para ahli pendidikan. Apa? Pretest. Panjenengan itu satu semester kan ada sekian bab toh, bab 1, bab 2, bab 3, dan antar bab itu kan berbeda-beda, baik materinya maupun tingkat kesulitannya, atau biasanya disebut dengan kompleksitas ya. Kalau bahasa Pasuruan kompleksitas, kalau bahasa sini tingkat kesulitan. Bahasa Keraksan angel enggak? Halo bahasa. Bapak Ibu ini pretest tuh. Materi 2 misalnya, panjenengan menggunakan pretest. Terus kok di instrumen itu mengkategorikan anak menjadi 3, sangat siap, belum siap, misal ya. Nah, dari hasil pretest itu, yang sangat siap ini, ojo sampai ulang. Ini namanya berdiferensiasi ini kalau Pak Bu. Iya, bisa tahu ya? Menempatkan anak sesuai potensinya. Sing pinter-pinter ini Bapak Ibu jadikan sebagai agen perubahan, tempat siswa yang lain untuk bertanya. Guys, dari yang pintar-pintar ini bisa disuruh mengulang yang kategori 2. Sangat siap, belum siap. Yang belum siap Pak, ulangan dewi guru-guru nih bagian sing abot. Dicoba ya Bu ya, dicoba berdiferensiasi. Guys, tentang diferensiasi ini yang sering saya singgung di lokal kemarin, keberanian guru mempercayai anak itu. Ini rasanya harus perlu didorong, di-endorse, dimotivasi. Bapak Ibu, banyak guru yang nggak berani percaya kepada anaknya. Ini sering kali. Nah, berdasarkan hasil tes kesiapan belajar tadi, Bu Jim pinter-pinter, itu nanti boleh satu ditempatkan sebagai misal membuka pelajaran. Membuka pelajaran itu isinya rangkuman pelajaran yang lalu itu loh disampaikan. Ini kalau nggak belajar bisa nggak? Nggak bisa. Makanya butuh bocah yang mentas-mentas itu. Yang hasil pretestnya tadi bagus itu loh. Menutup pelajaran berisi kesimpulan dari materi yang disampaikan hari ini. Kalau nggak tentang bisa nggak? Nggak bisa. Memang butuh anak-anak yang mentas-mentas. Ngapain ya? Kemarin jadi saya itu ada Pak, anak kelas 4 suruh buka uang. Ya itu tentu ada didikan pembinaan dari para guru. Nah, di kelompok sekarang, aku dan Bapak Ibu, ini juga ini penyakit umum saya Indonesia. Kalau kerja kelompok itu seringkali guru itu menyiksa anak-anak, termasuk guru ya. Halo, apa
apa sih Pak penyiksanya itu tempat duduk itu loh Bu, layarnya ono, layarnya ada luarnya ada promo, tapi kan ini dong, wah itu maksudnya guru selain bawa modul aja, bawa minyak urut, bahasa kedokterannya lekenger. Bu kasihan tuh hal-hal begini ya, hal kecil tapi murid guru tak merasakan, murid tersiksa benar. Saya tadi melihat berapa anak yang Bu, ini tentu tidak nyaman. Bapak Ibu harus peka terhadap ini kenyamanan ini. Kira kok digeser dikit sehingga lebih bisa enak. Baru kalau kerja kelompok kursinya bisa digeser. Pak rusak Pak, biar nanti gua ada kok kawin rusak. Kok kata rusak oh ya? Kan masih ada kepala sekolah. Terus Ibu, saya tanya sekarang, jujur ya saya jawab. Berdasar apa panjenengan memilih ketua-ketua kamu? Kepintaran. Tapi dites apa perasaan? Ya sebelumnya gitu kan udah tahu anak-anak yang pintar juga. Baik, pokoknya gak nganggo perasaan ya. Anakku lah. Nah Bu Dewi, itu bisa diambilkan dari hasil tes kesiapan belajar tadi, Bapak. Terus yang kedua, apakah sebelum menjadi ketua kelompok melaksanakan tugas pernah sampean bina dulu? Jadi bina. Enggak pernah dibina? Di briefing dulu. Oke, kalau enggak, mulai hari ini anak-anak yang panjenengan tunjuk menjadi pimpinan itu di briefing dulu dong, diberi pelatihan how to be the leader of a group. Bagaimana mengelola sebuah kelompok itu? Kalau enggak, Bapak Ibu, ngapunten, yang terjadi adalah dominasi pekerjaan oleh seorang anak di dalam kelompok. Akhirnya sing pinter dominan, gak gelem diewangi, sing ora oleh bagian bagus, bagian ngantoki sirahe kancane. Bu, apa? Ini memang saya sampaikan guyon tapi sangat serius. Maka, Bu, salah satu kendalanya adalah panjenengan belum menyempatkan waktu untuk membriefing mereka. Gini nak, nanti kalau jadi ketua, begini ya. Kalau dibantu temannya kamu harus ngamu, terus kamu harus bisa membagi tugas. Nanti yang presentasi, kalau ada temanmu yang anggotamu yang bisa, dipersilahkan. Seperti itu kira-kira. Ada pembagian tugas. Pak, ada briefingnya Pak. Kalau mboten mesake anak-anak, dan diskusi yang terjadi di dalam kelompok itu biasanya hanya bersifat pseudo discussion, diskusi yang semu. Saya sering melihat itu. Jadi anaknya yang pintar dominan betul Pak. Dia kan sana ora gelem. Terus enggak kreken jujuki kancen. Ayo kira-kira tujuan pembelajarannya berhasil apa enggak? Betul. Jadi tapi kan sudah kita lakukan lah. Ayo kita tingkatkan, ada perbaikan-perbaikan. Oke. Terus Ibu ngapunten ya, jadi memang di Ibu kelas Ibu Siti Ulfia saja. Tentu variasi tugas itu hendaknya bisa lebih diperbanyak Ibu ya. Biasanya dari yang mudah menjadi sulit. Misalnya tugas kelompok itu pertanyaan Ibu dijawab oleh kelas, dijawab pleno. Karena ada yang Ibu kota Jakarta, nggak menunjuk, semua yang jawab Ibu kota Indonesia Jakarta. Terus mulai ke agak mengerucut per kelompok. Kelompok 1 Ibu kota Indonesia. Sudah bagus, mengerucut dulu individu agar Ibu kota Indonesia jadi bertahap dari pleno, massal, kelompok terus menjadi individu. Kiranya hal ini agak diperkaya ya Bapak Ibu. Saya lihat kelemahan-kelemahan kerja kelompok itu antara lain hal-hal yang saya sampaikan ini. Nah terus di dalam, saya kadang-kadang lokatnya Bapak Soeharto ya, di dalam kita mengajarkan. Nah memang orang Jogja gitu Bapak Ibu. Jadi kan itu dari iya. Kakak, kakak. Saya dulu pernah ditipu orang di Solo itu, tapi saya betul-betul akhirnya nggak tertipu. Karena kamu bilang, Bapak asalnya dari mana? Saya ini asli Solo Pak saya. Saya memang ditipu. Bang fasilitator ditipu. Loh, dari logatnya itu loh, percaya enggak nih? Yakin Pak saya loh, Bapak dari mana? Saya ini asli Solo Pak saya. Gak sampai yang mau saya. Gayanya begitu. Sampai tak iya lagi. Oke ya Bapak Ibu, itu penyakit-penyakit di kerja kelompok ya. Mau dong nanti keberanian Bapak Ibu untuk membagi peran anak itu loh. Kalau jadi seperti ini, bisa enggak panjenengan diferensiasi kalau tanpa diagnostik? Mboten saged. Ya meraba-raba tadi itu perasaan. Tapi jangan khawatir itu, saya beri istilah bahasa Inggrisnya personal judgment. Sampai tulis personal judgment.
individu. Ya pokoknya kita termasuk departemen pengajian gitu Pak. Bu, ini bukan biar loh, ini asli resmi istilah pendidikan namanya personal judgment. Itu perpaduan antara satu pengetahuannya, dua pengalamannya, tiga kepekaan batinnya. Main-main. Ojo niru Ustaz Anam. Kenapa Ustaz Anam? Nah, ruangan oleh petang 25 iki korek, iki bening. Iki delok gono pencet. Halo Anam. Mungkin Anda dengan Pengetahuan, pengalaman dan perasaan. kepekaan perasaan itu bahasa psikologinya bukan insting, intuisi. Ya, naluri nek luwe. Ya. Oke ya, Bu ini sangat serius. Tapi kalau nanti ada briefing ya Bu, terus dicari apa yang Pak gimana how to be the leader of a group. Bagaimana sih menjadi pimpinan? Ayo sejak dini anak-anak kita itu dilatih. Jangan mendominasi pekerjaan. Ya, ini. Urang seperti 20 menit, Pak. tes diagnostik ya. Pak, ada yang tanya siapa Pak yang tanggung jawab ini? Sebenarnya setiap guru. Tetapi ini akan lebih bagus dengan tupoksi apabila diserahkan pada guru BK. Hasilnya dibagikan kepada para guru. BK ada di sini. Enggak kantornya enggak? Mau dari sekolah unggul. BK-nya kepala sekolah, Pak. Nah, wes, ayo dilengkapi dengan satu-satu. Ya, sesuai harapan kita tadi, Bapak. Memang di SD itu tak ada kantor BK, tak ada. Tapi ini sekolah biasa. Kalau sekolah level A akreditasi A, ada Pak Ustaz. Harus ada kantornya. Harus ada tenaga khusus untuk BK. Akhirnya waktu saya di Malang diprotes sama ibu wali murid. Kalau gitu kita datangkan, tidak perlu. Cukup diandalkan di salah satu guru. Ini aja rame-rame ya. Yang fansnya banyak. BK itu carilah sosok yang fansnya banyak. Digemari ya. Karena ukuran BK unggul ya, ukuran BK unggul. Itu selain program-program yang ada 4 itu, ada program khusus, ada buku khusus, yaitu buku konsultasi sukarela. Artinya anak dengan senang hati datang ke BK, cerita kepada beliau, ditinggal pacari, diseneni ibu iya. Dan itu harus dicatat Pak. Untuk sampai ketika saya wawancara dengan BK di Sumeneb, Pak bagaimana berapa siswa dalam 1 bulan yang datang ke Panjenengan dengan sukarela? Jawabannya begini, Mas. Aduh, anak-anak itu takut Pak sama saya. Ya langsung Bu Sofi saya bilang, Riko itu polisi lah BK. Pak, di sebagian tempat kata Riko itu kan Jawa ya. Itu menunjukkan keakraban Bu. Jadi seneng saya bilang Riko seneng. Mestinya kan sampai Panjenengan ya. Riko itu polisi lah BK. Iya. Bagaimana Pak? Nah itu loh Pak, ukuran ini di sekolah unggul ini. Cari terus Bapak Ibu BK itu meskipun diserahkan ke wali kelas masing-masing ya, itu ada loh layanan khusus yang melekat pada panjenengan semua. Tak hanya kepala, tak hanya wakil, tak hanya guru juga. Namanya layanan responsif. Layanan responsif itu Bapak Ibu, layanan yang diberikan oleh seorang guru ataupun lembaga sekolah ini ketika mengetahui pertama kali siswa itu punya masalah. Contoh, kalau ada gelut misalnya ada orang gelut, masuk sampai takoni di situ. Kan kelas piro sing gelut iki? Saya kelas 6 kan, tak boleh nomor di kelas situ gebuk kabeh ada. Jadi tak usah bertanya kau kelas berapa, engkau kelas berapa, langsung dipisah. Namanya layanan. Nah, ketika layanan responsif ini sudah diberikan, kok tidak mampu Pak Nah, baru menyerahkan kepada wali kelas. Wali kelas tak mampu, serahkan kepada BK yang khusus. BK tak mampu, serahkan pada kepala sekolah. Kepala sekolah tak mampu, balik nang ngene wong tua. Wis rumah-rumahan dhewe. Itu alurnya Bapak Ibu. Alurnya. Artinya gini loh Pak. Sebelum sampai manggil orang tua, ritmenya itu begitu. Guru yang pertama kali menemui wali kelas BK, terus baru manggil loh gitu. Jadi permasalahan yang ada di sekolah ini tidak gampang metu, tidak gampang muncul karena sudah dilayani oleh Bapak Ibu semuanya. Ya sekolah unggul apa meruangnya tak tuwi. Sampai macam kayak kok. Mungkin tak kawin dong. Ini aku sekali ini.
Nah, tapi minim pengetahuan ini loh Bu ya. Oh itu ternyata seperti itu gitu Pak. Untung juga aku ngasih sore. Jadi Bapak Ibu, ini sudah apa diagnostik tadi sudah ya. Terus ini Bu di kelas ice breaking. Nah, ini mungkin sudah kultur panjenengan. Tapi doa itu panjang sekali. Saja ini kurang tahu. Jadi misalnya pelajaran 40 menit, tunggu 30 menit. Masih sampai sentai. Bapak Ibu maaf ini bukan. Tapi emang kayaknya panjang sih. Kayaknya Bu, karena kan saya kan orang asing, mau alat nih kata saya nih ya. Bu panjang gitu ya. Bu lihat bicara Bu, 1 JP berapa? 45. Ya semuanya ini tanggurun. Maaf, ice breaking. Bapak Ibu, malaikat ndolok donga yo kaos. Kuwi iki muji-muji pangeran gak tau blas. Jauh. Oke, Bu, ice breaking. Lagu-lagu, yel-yel, tepuk-tepuk boleh, tapi upayakan yang sifatnya menunjang percepatan pencapaian pembelajaran. Berarti sudah itu, ya, merubah lagu Balokku ada 5 ya, itu dirubah menjadi lagu matematika. Ya, ini bagus Bapak Ibu ya, ada kreativitas. Terus tadi Bu, alat peraganya bikin sendiri. Bu Pak, ini guru tepuk tangan untuk beliau Bapak Ibu. Ya. Kalau ini layak sebagai guru ini, gitu. Saya cuma pakai Pak. Saya tadi mau loncat-loncat, pakai apa? Dadu kayaknya, buatnya ditutup. Ya itu menarik sekali Bu. Ini ikut tadi saya melihat beliau bagaimana mengkreasikan lagu Balokku ada 5 itu menjadi lagu alur keilmuan yang diajarkan gitu. Itu bagus sekali. Jadi Ibu ya, ice breaking, lagu, yel-yel dan sebagainya, upayakan yang menunjang percepatan pencapaian pembelajaran. Itu Bu. Dan juga saya puji Pak, memang katanya bagus sekali. Misalnya waktu angkat madu sih. Pak, penggunaan sound seperti ini itu tadi alhamdulillah. Ya, jangan sampai mengganggu tetangga kalau belajar di kelas ya. Waktu visitasi di daerah jauh jajan seneng. Yang satu pakai salon, yang satu pakai salon. Yang satu karena guru agama membuat sholawat busur. Sampai nangis tapi gurunya bawa pengaruh. Bagus nangis kan nangisnya kan bagus. Sholawat kegembiraan kan itu bagus ya. Wis sholawat busur kuantel. Data pinggir gak mau kalah bahasa Indonesia. Nyetel lagu Michael Jackson. Terus kami asesor dua ekonomis kurang banter. Nah, jadi Bapak Ibu, penggunaan seperti ini hendaknya kita ada kepekaan, jangan sampai mengganggu tetangga. Kan penting ya. Nih, buat pelajaran yang gembira, pinggir sana kurang ajar. Tuh Bapak, ice breaking ya. Nah, oleh karena itu, ini yang terakhir, Bapak Ibu, kalau sudah terakhir semuanya siap-siap, dompetnya dibuka, pulpen dilebok-lebok. Padahal ini terakhir 1, terakhir 2, terakhir 3. Bu, Bapak, kalau mengajar, ayo dong perhatikan stamina panjenengan. Kalau ngajarnya kayak Bu Siti Rupiah tadi, dari jam 7 sampai jam 2, insya Allah dari kelenger. Karena butuh stamina yang gitu kan? Nah, untuk mengontrol stamina seperti ini Bu, beranilah memberikan ruang partisipasi bagi anak-anak. Termasuk tadi, Pak biar teaching boleh puncak dari peran anak di pembelajaran. Itu adalah peer teaching. Peer teaching, bocah ngulang kancane dhewe lho. Mau enak bagus kalau itu terjadi. Sampean mau enak. Ada anak mengajar temannya sendiri. Sama ini saya nangguri itu. Nangguri pertama saya diri saya update status ditulisi nyambut kali jauh. Kayak kamu di sini Pak. Sekarang kita di sini. Pak untuk boten, maksud saya Bapak Ibu. Dengan begitu, ketika ada anak sedang mengajar temannya, panjenengan mampu nanti akan melaksanakan penilaian prosesnya. Yang terjadi penilaian sikapnya, keterampilannya, ya. Begitulah. Kalau tanpa itu kapan sampai lakukan? Saya minta aja terus terang. Padahal yang dinilai 3, 1 pengetahuan, terus sikap, akhlak ya. Yang ketiga, tampilan. Kapan? Sampai fase. Kasar kapan? Oh jodoh mau ulangan gue mulai akhirnya tidur nang pasar kayak. Tapi itu di sana di Bu Pak, betapa hebatnya kurikulum ini loh. Itu loh. Saya ingin memberi endorsement panjenengan seperti ini. Kurikulum Merdeka
memerdekakan guru dari pemaksaan kehendak terhadap siswa. Kurikulum merdeka memerdekakan anak belajar sesuai kodrat dan potensi. Kalau guru ngamuk nanti ada. Yang ada adalah guru-guru yang hatinya lembut, kerso menerima perbedaan apapun yang ada pada siswa. Kalau gampang ngamuk, pernah waktu saya jadi kepala sekolah Pak, saya ada anak yang diceng oleh guru. Pokoknya nggak ada. Kenapa? Karena setiap pelajaran dia tuh ngantuk, tidur. Iya, sampai ketika akhirnya wakil kepala sekolah saya, Pak, ini Pak, bagaimana ini Pak, dipanggil orang tuanya di situ. Pernah ditanya kenapa dia ngantuk. Aduh, enggak tahu Pak. Coba. Pernah ditanya kenapa dia ngantuk. Jawabannya itu belum ditanya, tapi sudah disimpulkan, dijustifikasi. Akhirnya saya turun tangan sendiri, Bu, Pak Agus. Tak panggil anak itu, tak dudukkan di tempat yang rindang, tak jawab omongan. Jawabannya itu, Bu, membuat saya nangis, Bu. Saya masih lanang, masih fasilitator nangis. Halo. Apa jawabannya? Ternyata dia ngantuk itu, Bu. Tiap hari, tiap pagi, jam 2 malam sudah gendong belanjanya ibu Welijo ke pasar Lawang. Jam 2. Masya Allah, Pak. Lalu ini dikasih guru sih ngamuk aja. Akhirnya sejak itu, Bapak Ibu, tolong dimaklumi. Nangis Pak. Wong ketika itu wali kelasnya Pak, koyok itu naik pedut terus dikecil, diulak, saking emosinya. Ternyata ketika saya temani dengan 3 orang, saya kepala sekolah, BK sama wali kelas ke rumahnya Pak. Masya Allah, Bu, rumahnya itu, Bu, pawon, tahu pawon ya, bangun dapur kanak, pawon sama tempat makan itu jadi satu, ambil kandang sapi. Terus rumahnya yang depan rumah, yang segitiga itu harus apa itu namanya ya, segitiga pokoknya depan dulu, the dogol, nanti dogol sampai. Bolong bakar terus kok gede, bolong saya nggak bilang bolong, the dogol itu, Bu, saat. Wakilnya kelas yang memuncak marah, nggak marah aku sudah. Ya wis nah, kalau apa tak kayak itu tadi karena kesukup batinnya. Anak nggak bisa belajar karena ngarit kok tiap hari. Bu, ini loh hormat. Bapak Bu betah kesel menerima perbedaan sekian perbedaan yang ada pada. Ayo, nggak pakai tes diagnostik. Nanti nggak bisa pakai perasaan. Catat. Kan yang ketiga ambil spidol sih goblok dia. Halo Bu, Pak ya, ini di kampung Bu, kan di kotanya beda ya. Selamat saja. Ya tentu ada persamaannya Pak. Itulah buku Umar Bu. Panjenengan tidak boleh mudah menyimpulkan sesuatu sebelum informasi itu terkumpul dengan lengkap. Ya. Oleh karena itu, apakah nanti berlanjut apa enggak kurikulum merdeka? Itu bukan wilayah kita, terus wilayah sing mikir kono lah, bukan katene lokal. Terus bahkan pusat ya. Kita kan enggak harus pusat. Bu, yang penting kita kerjain. Nah, kan gitu ya. Wis toh, enak Bu. Ditakoni Bapak pas sekolah sak waya-waya atau supervisi. Bu, supervisi kan. Bukan tak kerawat ya. Bu, Bapak, yang penting kalau ditanya ketika supervisi, Bu, jangan tebu pembelajaran. Oh, persoalan benar atau tak benar tak jadi masalah. Yang penting ada dulu. Saking sederhananya modul ajar Pak, saking sederhananya setengah lebih. Lu kok setengah lebih dulu? Lu saya kan Pak Nurul fasilitator Pak, harus sederhana. Apalagi yang nggak sederhana masa kok tulisannya gede, Arial Black font 74. Soal isi R Pak. Bu, nanti kan bisa ya sederhana seperti apa gitu. Mohonlah untuk disikapi dengan sebijak mungkin ya. Bapak Ibu masih cukup banyak, tapi Bapak yang terakhir Pak ya, kelihatannya portofolionya belum tampak. Dari 17 teknik penilaian Bapak Ibu, mohon dong. Salah satu yang wajib dipakai kalau akreditasi ada portofolio. Portofolio itu isinya adalah tugas-tugas anak-anak yang sampai biji loh Bu, di Telekom. Cuman supaya bagus, mohon di depan portofolio itu diberi apa Pak? Diberi daftar tugas panjenengan selama 1 semester misalnya. Sampai mau memberi tugas apa ke anak-anak mulai Januari sampai Juni. Itu sudah ada di situ, gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, itu kalau murid satu sudah mengumpulkan, sindela sudah sampai siapa Pak? Ini siswanya. Nah, sindela itu dicentang. Ini sudah ngumpul, ini belum. Suatu saat panjenengan wali kelas meriksa, iki tugasnya 10, kowe sik ngumpul 6. Sik gantenge. Pak Ibu tahu kalau dia belum aktif. Terus tindak lanjutnya itu, ayo diteruskan. Kenapa?
Karena berdasar CP Bapak Ibu kurikulum merdeka itu tidak ada istilah anak tidak naik. Berdasar CP loh ya, tidak ada anak yang tidak naik. Tapi ada istilah dulu Pak dipakai unggah gantungan, biar jalannya Pak Agus. Itu dipakai lagi Pak sekarang. Dipakai kalau berdasar CP gitu. Tapi kalau naik tidak naik itu berdasarkan kebijakan sekolah. Boleh ada tidak naik. Misal kebijakan sekolah ini mencantumkan anak-anak dinyatakan naik kalau memenuhi 95% hari aktif misalnya gitu. Bahasa gampangnya ojo gampang bolos kan itulah. Nah kalau berdasar CP itu masih gak kenyang 3 bulan gitu Pak. Munggah. Tapi ini dampak psikologisnya besar. Ojo. Ono arek gak kenyang 3 bulan sampai nunggano. Kancane sekolah ojo. Akas-akas. Kancane 3 bulan munggah. Bahaya salah satu logis. Rentetannya menciptakan generasi yang meremehkan tugas, meremehkan tanggung jawab, lari dari tanggung jawab karena terus menerus dilindungi oleh peraturan. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, ini bagus Pak, ini tolong Pak itu tadi ya. Saya cukup bangga ke atas itu sudah bagus ya. Di setiap sudut itu ada sesuatu yang bisa dilihat oleh anak. Tapi yang dicatat tadi Pak, seperti penempelan bullying tadi, partisipasi anak. Ya, kocok gampang-gampang atasi di wilayah ada sama seperti itu. Dan masuk guru seni, ibu balik kelas pernah memberi tugas misalnya bikin poster anti perundungan, masukkan dong, nanti coba kalau mau loh ikut program Roots. Ini memang hak jenengan sebagai sekolah muda. Program Roots ya Pak. Nanti di sini banyak hal, termasuk ada namanya agen perubahan, ada body system. Body system itu Pak dipilihkan anak-anak yang kinestetiknya tinggi, akademiknya nggak pada pintar. Jadi apa Pak? Tulisannya body system. Bahasa Pasuruan satpam. Itu ada seperti itu ya. Gimana Pak? Keamanan. Tukang ngorompi, cek seneng. Bangga anak itu Pak. Kau ngatur upacara, nggak tahu itu. Seneng Pak. Itu untuk peran-peran anak. Lomba-lomba penghargaan apa saja di sini? Ya tahu apa ini ya awal mulai itu dari panjenengan punya tata tertib tata sekolah buku ini jawabnya ya sekarang banyak isi orang tolong dinosa ya. Jadi harus ada tata tertib berupa kalau aplikasi loh itu ada poinnya ya. Terus di situ ada kan nggih paham tapi nanti ada poinnya melanggar ini poin sekian ya. Terus ada sanksi dan penghargaan. Sanksi itu tadi kan poinnya penghargaannya iki kok sekolah kene kok enggak oleh sekolah kene misalnya digusek ono dosa ono tobat. Apa Pak guseknya? Ayo kaewangi nopo Al-Qur'an gitu. Seperti itu Pak, tapi itu tercatat ya. Tercatat itu. Jadi sampean memberi tugas anak itu, memberi penghargaan anak untuk menghapus poin itu tidak saya naik dulu. Budal sepatunya rusuk. Pak apa tugas saya? Misi kaya 9 teh. Tak usah ya enggak cocok. Dari ibu anak kok mau bicara baik. Cocok. Ya. Bapak Ibu tolong dong nanti banyak penghargaan anak-anak ya. Anak terdisiplin, siswa teladan di ekskul, duta perpustakaan, mau akas nang perpustakaan, kasih dong. Ya, bono di toko Atika itu saya beli 60.000 isi 100. Penghargaan itu. Ini sekarang diberi sertifikat. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian ya. Ini luar biasa sekali, setiap sudut sudah bagus. Terus pengimbasan sudah sampai mana? Pernah melakukan pengimbasan? Belum, ya ini yang kurang Pak Sepu ya. Terus komunitas belajarnya sudah punya program? Ada programnya? Gini loh programnya Pak. Program komunitas belajar SD Muhammadiyah. Isinya itu Bapak Ibu, jenis kegiatan, terus termasuk jadwalnya. Seandainya itu rutin, ada pematerinya apa? Pematerinya siapa dan materinya apa? Tolong pematerinya ini Bapak Ibu ini diberdayakan. Bapak Ibu harus mau ya. Tolong nanti Pak Andi yang mengisi program hubungan harus belajar dulu terus disampaikan. Harus mau Bapak Ibu. Ini namanya mengaktifkan komunitas belajar. Wis dicatat. Boleh ya. Ini kabarnya mau dibongkar ya Pak? Kafe ini. Iya. Ya, terima kasih. Kafe jenengan itu nek bahasa Inggris the elect. Makanya harus nanti penataannya Pak Anam ya di seni lah, ojo ditata seperti biasa, ada warna-warna dan sebagainya. Sesuatu yang bersih yang baik Bapak Ibu yakinlah mendorong orang untuk ikut merah.
berbeda dengan sesuatu yang kotor. Yang kata saya ingin kamar mandinya ya sudah cukup bagus. Tapi di situ ditanya pelibatan anak seperti apa? Wow, ini yang membersihkan anak Pak. Nah, bukan sekolah unggul, bukan sekolah. Ya, Bapak Ibu sekalian, kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak sebenarnya ya. Tapi yang ingat ini aja. Yang lain belum ingat. Tidak, karena memang waktu sudah cukup saya. Bapak Ibu semangat selalu. Ketahuilah pintu surga panjenengan itu terbuka lebar. Ya, pintu surganya guru itu terbuka lebar. Namun seiring waktu kadang-kadang bisa menyempit. Kapan? Kalau terlalu sering meninggalkan kewajiban. Yes, itu guru yang kiranya di sini berapa wattnya? Watt listrik ya? 4.200 sudah bagus. Kalau nanti banyak guru yang sakit Pak, tambah sel. Gawe apa Pak? Ini nyemplungi mau Ini kalau lihat ketawanya kok banyak berpengalaman di bidang masing-masing ya. Bapak sekalian membeli buku di Kota Batu. Ya, kan sembilan sakit tentang mulia. Membeli buku di Kota Batu. Di hatiku ada kamu. Tepuk tangan untuk SD Mudik. Terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Beri aplaus sekali lagi untuk Bapak saya. Kita saudara yang berbahagia. Untuk yang terakhir.